Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara. Ini satu pun suaranya itu juga begini. Betul apa? Iya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Masih kita lanjut tentang hukmu rasa takut, rasa keraguan untuk melakukan sesuatu. Ini nampaknya langsung kita bilang dihadapkan pada sebuah kenyataan. Kita harus berangkat melakukan sesuatu dihadapkan dengan tantangan. Ini innal jubna sesungguhnya dua itu kodoro dengan bahayanya apa fitnah bersama. Satu bangsa akan menjadi tenggelam apabila setiap mau melangkah ojo-ojo ngamini sanuno dan sebagainya, maka dia tidak akan pernah melangkah kemana-mana. Ojo buatnya ngamini gawe mau nek aku sampeyan ngejalu aku sampeyan bangsa dia harus gawe mangan mesti kecokot nggak jadi. Ya, karena jumlah itu sudah terjangkit pada masyarakat, hatta ja'alah sehingga ndadekaken apa jumnu ing umat fi asfal daraqati ing dalem sar-sar derajat. Dia akan terpuruk di jajaran tataran yang paling rendah. Fasato mongko ngalahaken akan menggeser ngalaiha ing atase umat bangsa itu sopo al-jailu wong sing berbuat sakarone dhewe. Kemarin kita baru lagi dihadapkan mengalami permasalahan di pandemi. Uang di arep wong ini wedi. Sehingga kalau ada orang yang memang memanfaatkan kesempatan, apa sekolah piye wong di manut. Sama ojo ngene Mas nggih. Sehingga kalau orang itu yang menguasai adalah jair, orang yang memang sengaja memanfaatkan sesuatu untuk kepentingan, mesti siapapun yang sudah dilanda oleh jubnya ini dibantingi wonge gelem ae. Ojo wedi lek sampai. Wastadbaru wastabada lan bakal menguasai di amriha kelawan urusane bangsa itu sapa al-jahilu wong bodoh tentang sebuah kemaslahatan, bukan bodoh Kak. Ini dia bodoh terhadap sebuah kemaslahatan. Wa gharara lan bujuk dia ingat sapa al-fajiru wong sing glabrak karpe dhewe. Kalau fa indamat mongko lamun langgeng apa al-halu kondisi seperti itu terus berlangsung pada sebuah umat sa'a mongko dadi Allah apa al-ma'al masa depan. Coba kita bayangkan kalau masa yang kemarin itu berlangsung, apa yang akan terjadi pada kita dan besok apa pula yang akan terjadi. Lek ngono ini diingatkan oleh saya para takut pun mongko ojo menani ing sira fil haqi dalam sebuah kebenaran apa laumatula ini pemodone penyacate oleh maido wong-wong sing bukan nyacak. Saya masih ingat apa yang disampaikan Kiai Samsuri di awal-awal beliau jejer yang itu ngomongin kalau masalah ini diberikan dari Quran. Salah yang sebelum laumatula ini jenenge mentok itu lah mbok redi apa-apa lek enek kerjaan mesti seneng keren. Artinya
Uang itu nyawang uang apa ae apik kalau lek tre uang tukang kewek mesti itu dikomentari dan kita memang tidak bisa lepas dari komentar orang lain. Nabi Musa itu pernah usul kepada Allah, ya Allah, mbok wong-wong sing tukang main dong itu bisa mendadekne bisu ora dan sebagainya. Allah menjawab, lah apa kowe wong-wong iki tak dadekne. Sing main do aku iki lho pirang-pirang. Padahal aku dah kualitul gawe aja gawe jagat ya. Tapi wong-wong sing main do aku ya tak jarne ora tak dadekne bisu. Akhirnya Nabi Musa harus bagaimana? Ya sabar. Ya itu pun terus berlanjut. Sak menten iki ora tau enek sing ora tau dipa itu. Lek bagane wong Jawa meneng dipa itu, obah dipa itu. Kok meneh yang budaya wonten kok kemudian mawan anu kemudian penanu. Kok meneng-meneng ya gur anak sitok era ngono kuwi kok bener. Ora ana. Kalau saya Lukman uang urip awor menungso itu luwih angel timbangane awor jaran. Sehingga pada waktu itu dicontohkan di Said Lukman menunjukkan bukti itu kepada anaknya, aku darahnya dituntun, diseneni mbek wong dipaedo. Walah wong arep goblok ngono jaran karek numpaki kok dituntun, ditumpaki oleh bapake. Dilokno bapak rambene piye wong anake kon mlaku kon nuntun bapake numpak. Genti kowe le sing numpak dilokne maneh anak rambene wong tuwa kon nuntun. Ditumpaki bareng dipaedo ya Allah rambe priko hewanan wong jenenge kok ditumpaki wong loro. Jadi kita pun ngenten iki pun gelemen alasan telaten. Ya kita melihat sejarah berdirinya NU itu. Kalau hanya ingat-ingat mawon. Golek bendera NU yang dipesankan oleh Yai Hasyim Asy'ari. Golek setelah lambang itu ditemukan oleh Yai Ridwan ya. Setelah temu golek bendera yang terbuat dari kain ini. Digoleki yang ada katanya di Surabaya. Budal teng Surabaya yang berangkat ya Abdullah. Dikingiri kok diomong nembe mawon dipundhut tiyang. Terus dibelno dulure sing nang Malang. Hanya ada satu lembar yang dirocak ning Malang. Dilalah pada waktu itu mau dibeli oleh orang India. Satu lembar itu cara niku Mbah Yai Abdul Aziz itu kalau menggambarkan terus bani suwarang banget. Jadi enggak oleh duwen-duwen itu mau anak wong ngepel dulurku diren wong Buddha. Nah ternyata ya setelah nyampe di situ oleh Cina niku Cina. Niki mboten kula mboten kula sadi pun kula wehne demi untuk NU katanya. Pada waktu itu ada. Kemudian digarisbawahi oleh Mbah Yai Abdul Aziz Mansur anak itu. Mulane lek dadi pengurus NU aja sila ning omah. Ini yang menjadi aja sila ning omah ya Allah muga-muga tiyang nggen kula niki ahli. Jangan begitu. Sejarah NU tidak seperti itu. Moro dari Jombang ke Surabaya, Surabaya Malang hanya untuk selembar bendera. Jadi lek kula jenengan omah ngecek ning masjid. Ya Allah muga-muga tiyang niki ahli jamaah. Telatenono mubeng. Ini yang harus pengennya partai kalau tahu jangan khawatir, nah, jangan sampai menimpa pada dirimu dalam mengurus hak laumatul lain. Walaturhikum lan ojo ngantek meden-medeni ing sira kabeh apa satwatu zalimi pecut napa ya? Cambuknya orang-orang yang zalim. Nah, artinya sampai dilarani niku aja wedi. Tapi ini nanti bare ini enten sifat tahawur. Apa berarti ra wedi lek ono salah tahawur ae nanti enggak ada. Fa inna fil jubnil al-maut. Karena dalam sifat jubni adalah menunjukkan kematian orang itu walaupun dia masih berjalan, tapi adalah itu bagaikan bangkai yang melekat. Ora nek gunane. Ra iso apa-apa, ra duwe apa-apa, ya ra kena duwe apa-apa, iki artine mawon. Pada waktu
pemerintahan apa itu ya Mustafa Maksum menyampaikan pada waktu Belanda menjadikan biarkan orang-orang mau sholat, silahkan, tapi ojo nganti enek pengajian. Nah, tujuannya apa? Ben sholat tok tapi bodoh kabeh gitu. Jadi hidup ya melaku tapi enggak ono. Wafid saja, dan ingatlah bahwa dalam sebuah keberanian al hayat ada sebuah kehidupan dengan berani orang tua akan hidup. Dari dengan innakum satakunu ghadan abah. Sesungguhnya kalian sekarang ini di kemudian akan menjadi abah, jadi seorang pemimpin. Siapa pemimpin keluarga, pemimpin masyarakat, pemimpin lobo apa pemimpin? Kalau kita sudah mau melangkah dihantui oleh jubnu, ya jadi apa-apa ya kalah. Sampai terjadi, coba kita lihat di sekarang. Sampai piye to Pak anakmu? Ya sama gue tak paksa ngaji kok sama ini stres. Ini kan karena ada jubnu. Ada jubnu di situ. Enten lho namanya. Anak kula niki sakniki sekolah yang pun ngeten, mungkin anu sana utek pecah. Utek gayan Jepang ya dia mikir nggak pecah. Enggak bisa. Ini nih. Satakununa ghadan aba. Kalian nanti akan menjadi pemimpin. Bakunu lek ngono. Bakunu mongkono sira li abna iku maring bapak maring anak-anak ira iku kuwatan jadi panutan, jadi teladan. Wong gawe contoh penak dadi contoh angel. Gawe contone le sampean ambek bapak iku diposo. Basa piye to, Pak? Aku kula ngene nggih contoh. Ning nek dadi contoh awor karo bapak iku. Jadi iki Pak Arun, iki saya gitu begini. Jadi lek gawe contoh enak contohnya niki lho, tapi menjadi contoh itu yang kudwah. Kudwah yang seperti apa? Kudwatan sholihatan, contoh yang panutan sing bagus. Nek ngono tah ya mongko dadi bangkit dadi hidup hukum sebab sira kabeh sapa Allah. Mungkin sekarang yang kita lakukan belum nampak buahnya, tapi kalau kita melangkah seperti yang diharapkan ini bakunu ya kekuatan satu ketika akan itu dia jasane wong anu kae lekasane angel maka akan jadi catatan dan itu yang kita harapkan bukan catatan orang setelah kita saja tetapi itu adalah catatan mangsanna sunnatan hasanatan walau ajru fa'ili min ba'di. Siapa yang melakukan kebaikan di awal kita, maka nanti dia akan mendapat pahala orang-orang yang pernah yang ikut-ikutan melakukan itu walaupun pelaku utamanya sudah wafat. Ini pernah disampaikan oleh Mbah As'ad pada waktu Muktamar Dian. Itu isinya masih ingat teman-teman awal itu dituliskan al-fadlu lil muqtadi wa in ahsanal muqtadi. Penghargaan itu yang layak menerima adalah orang-orang yang menjadi perintis. Walaupun di kemudian hari akan diperbaiki, bisa menjadi indah oleh orang-orang yang menjadi pengganti. Rumah akan menjadi indah kalau pernah pondasinya kuat. Walaupun nanti yang nampak adalah cendelone dan sebagainya. Pondasi atau Bismillahirrahmanirrahim. Kalau itu sudah kita lakukan, tahya bikumul ummah hayatas suada, mereka akan mengalami kehidupan yang bahagia. Kapan? Wallahu alam kapan itu terjadi. Tapi kemudian mesti itu sesuatu yang kita lakukan dengan keyakinan mesti terwujud. Walaupun bukan pada masa kita. Ojo meneh kok apik. Kita mengenal di bulan ngeten iki ada peristiwa Ashabul Fil, perang apa itu pasukan gajah. Itu Abroha itu niate lek ape ngancurno Ka'bah itu tenanan. Pokoknya aku gak rido lek sampai enek saingane Ka'bah yang dibuat di Yaman. Satu-satunya jalan Ka'bah yang di Mekah harus hancur. Tapi kan gagal. Tetapi besok sebelum kiamat itu ada hadis menerangkan bahwa Ka'bah itu besok akan hancur sebelum kiamat. Siapa yang menghancurkan? Keturunan orang Habsyi. Orang Habsyi siapa?
keturunan Abraham. Jadi kenyataan iku jelek, apalagi nek awake iki aku kapan dianai iso hafal Quran. Mulai sudah ndelok sel-seran hafid Quran umur 13 tahun yang kemarin juara internasional, juara 2 orang Indonesia. Tapi gak viral, kalah karo Farel. Itu ya. Kristen. Ya. Nah, kalau kita sering melihat itu maka akan muncul kapan yo nanti aku jangan ini marmo. Yakin nanti akan menjadi kudan walaupun tidak wa ilam najid dulu pada jenis sitwa. Kalau tidak mampu mendapatkan keseluruhan mesti ora ketang sak jual untuk bagian. Ya itu. Kowe iki dia motor ora ketang jual. At-tahawuru utawi iku bab nerangake ngawur tandang wani sing tanpa perhitungan apa membabi buta wis pokoke aku kudu wani iki lha suruh Soal. ya soal Soal. ida kana tatkalane ana pal jubnu sifat jirih niku penakut iku hulukan dadi pekerti sawilan kang asor wa maslabatan lan dadi cacat wil jabani kajur wong kang padha jere azimatan kang agung fatahawuru mongko tering ngawur iku layaki lura sithik nganu saking bud apa mutat sapa sudane antane ngenten antara tahawur karo jubnu niku 11 12 lah serapat enek bitune padha eleke li anafikullan sebenarnya dari kedua-duanya dororon ada bahaya lahikan yang akan menimpa bil insani kelawan manusia kedua-duanya ini karena enten dawuh wong niki lek moro-moro grusagus ya tawur iki grusagus ini banyak al-ghadabu awaluhu jununun wa akhiruhu nadamun wong iki lek dikendalikan oleh rasa emosi sing tinggi tanpa kendali iku awale kaya wong gendeng apa kemarin panjenengan tandang gawe napa lah benane sepeda apa benane kok angel terus enek wong ngrusuh ya aja uang kucing nunggal lengam iki ora ngerti wong repot mana ala ra kerene branting diel tapi nek setelah ngono mbasanu aku pengen jatuh tak anu kena kowe gur ngene ya awalu jurunun wa akhiruhu nada awalnya seneng kamu kendali bacaane al-jubnu utawi difajiri bil a'malin dalam pira-pira penggawean iku nyantun jantul ikhfawi ngajak maring perkara kang ndadekne ora hasil jubnu itu mengajak seseorang melakukan sesuatu yang nanti ujung-ujungnya rane hasilnya ya cuma apa nandur buah naga sanune modal kamene semen kabeh jedok ngono ora usah ya kira itu dia apa wa tahawuru lelek ngono tandang wae tapi tahawur wani tanpa perhitungan bil ikdamin dalam maju ngaleha ing atase amal qabla tawa sadurunge angen-angen iku sababun dadi sabab lingablamin taufiki maring ora anane pitulung itu padha-padha gak hasile mlaku tanpa kita melangkah apapun yang mau kita lakukan yang penting adanya penting adanya sebuah pemikiran loh walaupun sedikit yang kita lakukan ini akan menjadi banyak manfaatnya jadi saya yakin dengan yang pernah saya sampaikan anane enek wong dijamin nang taruh ribuan orang dimoni itu hanya jasane korek sing tapi sedikit kita pun harus punya sebuah keyakinan di kemudian hari api yang pernah kita percikan untuk menjadi untuk kompor ini mungkin akan menghasilkan soto menghasilkan betel dan sebagainya
Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah masuk bab yang ke-6. Enggak kerasa, itu bab ke-6. Kalau ngeten iki kepengen gawe sadopan pada aku milihane gawe kangat. Pada saat anten santri ini pamitan boyong, ya kok boyong, gak pulang ngaji tak yang kurang tahun kok boten enten asile pantang ngenten mawon. Iya tapi aja kaji ya. Syukur gundul. Gundul oleh saulan coba nek saulan mereka pamitan. Setelah sabulan lho. Dene jadi gundul nggih lah. Lagi kok dawa, lho nggih menawa. Krasa sampean mundhake rambut yo mboten. Yo ngono ki lho ngilmumu ki sakjane tambah, tapi kowe iki gak krasa. Akhire gak sida boyong. Iki lek mau idahe wong anu iki ora kate dalil iki ono ngono. Magelang ini kadang pada waktu Basul Masail kanca pondok sak enehe sak pengurus senior-seniornya kumpul hanya membahas kenapa orang zikir kok pakai la ilaha illallah gedek-gedek golek kitab sak umroh mbiyen yo ora enek YouTube yo mah dadane yo kitab golek betul jam 12 itu mbayai medal saya mbayai itu harus langsung menekatmu begitu jam lari anu cung gak no kopi sampai 3 kali ngalih boten jawab ya namun ngono ki akhirnya santri yang gak usah diterusno apa kata seniornya terjawab sudah apa itu jawabannya tuh kok rumusnya kok takbirnya mbayai piye mbayai mari ngombe kopi orang ini gedek saking enak berarti zikir kok ngene saking ya sudah selesai gak usah kitab apa juz pira ora itu wong biyen hal tajuzu atau oleh apa ziaratul kuburi ziarah kubur jane ziarah kubur yang kita lakukan di jane dasar oleh ora sunatu bagaimana cara kok akeh wong ngomong nek ziarah kubur ku yo dikasih kubur dan sebagainya sampai sholat ning ngene masjid kok ning kono nek kuburan itu termasuk bid'ah yes macam sing bid'ah nyapa kok dibid'ah nyapa kok disalah-salah ziaratul kubur itu ziarah kubur iku tujizuha menangankan memperbolehkan yang ziarah sapa madzhabul muslimin pira-pira madhab muslimin kuluhai sakabehane madhab yang ada itu sebenarnya semuanya mengizinkan wa tasrahulan martelaaken apa madhab bisa ini mari wong kang ziarah adaba ing tata kramane mengizinkan sekaligus juga memberikan contoh tidak hanya mulainya terus kono karepmu piye sakirmu mboten melarang juga tidak pernah melarang tanpa harus ada solusi begitu melarang solusine ngene melarang-larang tok yo akhirnya malah ora tanda ziyadatun balhiya balik utawi ziarah kubur iku mandubatun den sunataken den urih liti'ati krono dene ngalapi tutur pada zakuril akhirat lan ngiling urusan akhirat fatakunu mongko ana apa ziarah biru yatil kuburi sebab ningali kuburan min ghairi ma'rifati sahih tanpa harus mengetahui siapa sebenarnya yang di dalam kubur auli tahwi dungain jadi ziarah kubur niku iso ngilingne tenggene akhirat walaupun nggak kenal sapa sing ning kuburan kono mau dan bisa untuk dijadikan sarana nggih wong niku kalau mengalami sebuah peristiwa walaupun sudah bertahun-tahun kok cethuk neh ning hal-hal yang terkait dengan peristiwa itu krasa neh misalnya tahu kena arit kena gaman lorone rakuan. Itu dulu masa kecil misalnya. Wis tuwek-tuwek ngene roh wong kena
Ini apa? Aku tahu ngono kuwi. Padahal itu sudah sekian tahun. Sehingga pada saat Harun ar-Rasyid itu putranya itu sakit, tabib seluruh negara Baghdad, sak Baghdad ku dikumpulno untuk mendeteksi penyakit iki gak ono sing nemu. Satu-satunya jalan Abu Nawas. Anggih. Karena Abu Nawas hanya satu permintaannya. Seluruh tabib suruh ninggal. Tuan Raja di sini panggil orang yang biasa diajak oleh sang pangeran. Boleh ketemu sama yang biasa diajak oleh pangeran. Iya, tak takon. Begitu mau tanya, si Abu Nawas ini kupingin ditempelin neng dodone. Sambil satu persatu disebut desa-desa yang pernah dikunjungi. Wis sampean ngomong nih. Sampean tahu dolan ning endi ae sampean cerita. Akhirnya ngomong, misalnya tadi Sukonatar, lanjut, Sukobuwo, lanjut, Jagung, terus, Wonosobo, terus. Pada satu ketika menyebut nama desa, tek, ayo bingung lah. Ada apa? Bon Ali, Raja sini. Tak takonan. Sampean neng desa kono tahu cetuk sapa? Ternyata itu pernah ketemu seorang gadis yang dia langsung jatuh cinta kepada itu. Jadi itu lagi disebut jenenge desane tok. Ternyata denyut jantungnya itu deg 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 deg. Wis tak samane eling-eling. Aku mbiyen tak ngono kuwi. Ratap. Yo. Kalau di saya amuru ala dayari laila wa amur sudal jidar wadal jidari. Saya pernah melewati sebuah desa yang dimana di situ ada kekasih saya. Pada waktu itu saya temu temboknya, tak usah hapus tembok itu. Ini artinya apa? Makanya kalau kita suruh ziarah kubur, ya Allah, kira ya kan anu akai. Padahal piye dianu. Ki umure lho karo aku sik kowe aku kok iki. Kalau begitu, lah ini supaya ngono kuwi lho kan ziarah kubur nih. Jadi lepas iku kongkon donga kan ndak ngono tok iki wis sudah membangkitkan rasa kesadaran bahwa satu ketika saya akan mengalami dan itu nanti saya akan dihadapkan sebuah pertanggungjawaban, diminta pertanggungjawaban ini. Lah aku nek jelek-jelek ngene piye, lek sesuk moro-moro terus makjur ngono. Ya Allah, iki dik ngenane lho. Bengi iki lho sik. Aku ngan isu. Nah, iku aku sehat ngene. Terus krono oh iki makon mbahnya yang anu kaya bala bunyi pas ngimami tahlil anu. Terus mbahnya bayangan sik krono. Ya Allah, iki manten diane gelut. Ha ya terus ngono iki pas mabuk. Maka semakin banyak yang kita ingat tentang sesuatu yang terkait itu, maka semakin tinggi tingkat kesadaran kita untuk mengerjakan. Itu saja nih. Walaupun juga lekaset, tapi lekaset hal ini dipakai. Monggo ini untuk ke depan kita ya nopo mawon tetap melakukan dan kita harus buah keyakinan bahwa di kemudian hari api yang pernah kita lakukan akan memberikan soto, bakso dan sebagainya. Kapan? Wallahu a'lam. Itu harapan kita. Al-Fatihah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi wa surillah wa kulli mujahidin lillah bi hadil fajri ya Allah. Islam dinil ummah minal afati wal ni'mah wa min hammi wa min ummah bi ahlil fadli ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
badhe tanglet napa-napa terkait ziarah kubur niku sejatosipun ketika dalam keadaan khair Anu, niku bener. saged mlebet napa mboten